Halo semua, perkenalkan, nama saya Kezia Abigail Chandra dari kelas 11 MIPA C. Pada kesempatan kali ini saya akan masak-masak. Jadi konsepnya hari ini kita akan ngegabungin masakan Indonesia dengan masakan khas luar, yaitu yang saya ambil adalah masakan khas Korea. Nah, di sini saya akan buat nasi goreng merah khas Makassar. Sejarah awal nasi goreng ini adalah ketika di Makassar itu ada suatu pabrik yang memproduksi saus tomat yang warnanya merah, dan masyarakat sana akhirnya tertarik untuk buat namanya nasi goreng dikasih saus tomat. Ternyata enak dengan warnanya yang menarik dan rasanya menarik juga. Akhirnya nasi goreng merah ini juga bisa kita nikmati di seluruh Indonesia. Bahkan kadang-kadang ketika kita ke daerah Jawa kita udah banyak nemuin juga. Untuk nama atau brandnya sendiri saya jarang menemukannya di Jakarta, jadi saya akan pakai saus tomat pada umumnya aja yang biasa kita bisa temukan di Jakarta. Nah, saya akan padukan nasi goreng merah Makassar ini dengan Korean garlic honey butter chicken, yang nantinya juga akan saya beri sedikit garnish atau sedikit pelengkap, yaitu saus keju yang saya akan praktikkan juga nanti. Saya bikin secara pribadi, dan saya juga kasih sedikit sayuran untuk menjadi pelengkap sebagai pemanis dari colorful platter itu sendiri tentunya, dan tentunya untuk menambahkan serat juga pada makanan itu sehingga karbohidrat dan protein serta seratnya itu tetap seimbang. Oke, mungkin gitu aja sedikit penjelasan di awal. Kita langsung ke dapur untuk memperkenalkan beberapa bahan-bahan yang akan kita gunakan. See you. Nah, bahan-bahan buat bikin nasi gorengnya itu ada nasi. Nasinya ini, saya pakai nasi putih. Kalau sebisa mungkin pakai nasi perah. Tapi kalau bisa juga, kalau memang nggak bisa pakai nasi perah, didinginin dulu. Itu wajar sih semuanya. Sebelum bikin nasi goreng, nasinya harus didinginin dulu. Atau mungkin ada juga yang biasa masukin kulkas buat ngurangin glutennya juga. Terus ada telur pasti. Setelah itu ada bawang merah, bawang putih, ya semoga kelihatan. Terus ada daun bawang juga, ada sosis sapi juga dipotong bulat. Setelah itu ada micin atau MSG, ada lada. Setelah ada lada, ada garam pastinya, ada minyak wijen, ada minyak goreng, kelihatan kan ya minyak goreng, ada saus tomat tentunya. Setelah itu ada saus tiram, ada kecap asin, ada bawang merah goreng, dan ya ini adalah bahan-bahan untuk bikin nasi goreng merah khas Makassar. Untuk Korean garlic honey butternya saya pakai ayam filet yang saya ambil ini bagian paha supaya dia lebih juicy. Terus abis itu nanti kita akan marinasiin pakai perasan lemon supaya dia nggak bau amis. Terus nanti akan pakai garam, sedikit garam dan sedikit lada lagi. Nah, untuk tepungnya saya racik sendiri. Itu ada pakai tepung terigu. Setelah itu nanti akan dicampur dengan tepung maizena. Setelah itu akan pakai telur dan pakai garam sama lada lagi, yang nantinya bakal dicampur atau disatu padukan lagi sama saus. Nah, untuk saus Koreanya itu kita pakai mentega,
Terus nanti ada bawang putihnya karena ya disebutnya aja Korean garlic honey butter. Setelah itu ada madunya, ini madu, dan kita juga nantinya pakai gula merah. Setelah itu ada garamnya juga. Pastilah ya, garam itu pelengkap bumbu masakan. Nah, selanjutnya ini nanti buat saus kejunya itu kita ada pakai susu, kita pakai mentega, terus di sini saya pakai 3 macam keju. 3 macam kejunya ini ada keju mozzarella yang dipotong kotak-kotak, terus ini ada keju Kraft atau keju biasa yang biasanya umumnya di Indonesia kita pakai. Ada keju milk soft. Bisa ditambahin red cheddar juga, cuman karena saya nggak ada red cheddar di rumah, jadi saya nggak pakai red cheddar. Terus tentunya untuk biar wangi kita harus kasih oregano. Setelah itu untuk tambahannya nanti yaitu sayur-sayuran seperti yang saya bilang di awal. Mungkin kan biasa kalau nasi goreng itu pakai acar, kalau di sini kita cuma nambah-nambahin sayuran sedikit buat garnish dan pemanis di platingnya nanti, yaitu ada wortel yang udah saya potong juga, terus ada buncis, ada saya tambahkan kacang polong frozen ya, terus ada jagung pipil juga. Ini sebenarnya untuk sayurannya bisa kita beli langsung frozenan di supermarket banyak, tapi saya bisa kayak gini sih. Jangan lupa juga sediain air, harus ada air nanti buat ya tentunya buat nanti kita cuci tangan juga, terus buat masaknya juga, dan tentu nantinya supaya warna dari sayur-sayuran ini nggak layu setelah direbus, kita harus sediain air dingin, dan tentunya untuk merebus sayuran juga dibutuhkan sedikit garam. Oke. Pertama banget saya memilih untuk bikin saus kejunya dulu, nanti baru yang lainnya. Jadi untuk saus kejunya yang pertama-tama harus kita siapkan adalah mentega. Jadi kita panasin dulu wajannya. Usahakan wajan atau teflon yang digunakan itu anti lengket ya. Setelah wajannya cukup panas, kita taruh mentega cukupnya aja, rada banyakan soalnya supaya nggak lengket dan bikin wangi. Terus menteganya ini gunanya juga supaya warnanya lebih kuning gitu, maksudnya warnanya nggak pucat, nggak putih. Ini masak di suhu tinggi untuk sausnya, karena saya nggak akan pakai tepung terigu atau tepung maizena untuk ngentelin, karena namanya saus, jadi harus cair. Dan supaya lebih berasa di keju dan susunya, bukan berasa di tepungnya. Setelah itu kita masukin susunya. Kita aja karena emang ini cuma buat garnish. Apinya kita kecilin sedikit, terus kita tambahin oregano dulu. Karena oreganonya itu yang akan bikin wangi, dan oregano ini butuh proses supaya dia masak. Jadi ya kita kasih oregano dulu. Terus kita aduk-aduk sebentar. Kita kecilin dulu, kita tunggu sampai dia benar-benar mendidih. Sambil nungguin si saus keju, kita akan lanjut marinasin ayam dulu. Oke, ayamnya kita potong-potong dulu. Potong pokoknya yang penting sampai berbentuk dan segi 4 lah gitu kira-kira guys. Karena ayam bagian paha cukup halus, jadi kita potongnya nggak usah terlalu halus. Kalau pakai dada baru potongnya cukup kecil gitu maksudnya. Oke, kita akan marinasiin ayam.
Yang kita butuhin lemon tentunya. Lemonnya kita giniin dulu. Kita giling-giling gini supaya nanti airnya lebih oke untuk keluar. Setelah itu kita butuh cutter. Kita bisa press ke ayamnya. Jangan lupa untuk kasih garam secukupnya. Dan tentunya lada secukupnya. Ini boleh banget pakai lada yang kita halusin sendiri, itu lebih wangi dan lebih enak. Jangan lupa diratain. Jangan lupa cuci tangan ya sebelum ngobok-ngobok kayak gini. Itu paling penting soalnya. Oke, kita diemin dulu dan kita lanjut ke saus dulu. Oke, tekniknya dalam buat saus keju itu dia harus sampai benar-benar susunya ini apa ya? Mendidih banget. Baru kita boleh masukin si kejunya. Yang paling penting adalah ketika kita nanti akan masukin si keju, pastikan of course susunya udah panas dan kejunya kita harus masukinnya pelan-pelan sambil diaduk terus. Oke, udah mulai mendidih. Jadi kita akan masukin pelan-pelan kejunya. Yang pertama dimasukin itu biasa saya masukin keju craft. Setelah itu baru masukin milk soft. Fungsinya keju craft itu lebih buat asinnya. Jadi kalau buat teman-teman yang lebih suka asin, silakan keju craftnya dibanyakin. Tapi kalau buat yang lebih suka rasanya mild atau nggak terlalu berasa gitu, keju craftnya boleh sedikit aja. Setelah itu milk softnya ini buat bikin dia lebih wangi sih sebenarnya. Milk soft ini lebih wangi keju. Ini sebenarnya bisa ditambahin blue cheese juga kalau suka orang yang suka blue cheese, tapi saya kurang suka blue cheese, jadi saya nggak nambahin blue cheese. Dan tadi barusan saya masukin mozzarella. Mozzarella sih kalau untuk saus kayak gini sebenarnya nggak banyak berharap untuk dia molor, tapi untuk nambah apa ya, tekstur gitu. Diaduk terus sampai semuanya nyatu dan sampai kentalnya pas, baru bisa lanjut ke masak yang lain. Oke, ini saus kejunya udah jadi. Ini saus kejunya yang baru aja kita masak. Rasanya udah enak banget dan kita akan lanjut untuk bikin tepung buat ayamnya. Oke, ini di ayamnya kita bisa langsung kasih tepung. Jangan lupa telur. Jangan lupa juga tepung maizena. Kita aduk ayak gitulah. Ini jadi kayak adonan basah. Nah, mereka udah tercover semua dengan adonan basah ini. Jadi nanti ini kita tinggal bikin adonan kering dan kita udah boleh manasin minyak untuk ngegoreng. Nih, adonan kering kita butuh tepung terigu lagi sedikit. And then juga
Mau maizena lagi. Jangan lupa garam. Mantap. Dan lada. Oke, kita panasin minyak sekarang. Ini minyak goreng. Sambil nunggu minyak goreng panas, biar gak buang waktu, kita akan sangrai si wijen. Cara tahu minyaknya udah panas apa belum, itu dia sampai nggak punya bunyi, baru itu berarti artinya panas. Coba-coba aja masukin entah bahan kering atau bahan basahnya sedikit. Kalau wijennya udah selesai, kita lanjut sambil goreng itu sambil ngerebusin si sayur-sayuran. Tapi ini biar kita masukin dulu, baru kita ngurusin sayuran. Udah coba masukin. Nih ayamnya kita balurin pakai yang kering. Setelah dibalur, baru kita cemplung. Apinya api sedang aja. Api sedang supaya dia nggak keburu gosong, dalamnya belum matang atau sebaliknya. Karena kalau kayak ginian juga kelamaan gitu, dia bakal jadi keras tepungnya kalau kita gorengnya kelamaan. Jangan lupa dibalik ya, biar nggak gosong. Seperti yang tadi saya udah bilang, kita sambil merebus air. Airnya dikasih garam sejumput aja. Wanginya udah. Jangan lupa sediain saringan, sama kalau di rumah saya panci supaya ntar minyaknya bisa kepake lagi. Sambil nunggu ayamnya mateng juga, boleh sambil siapin sayurannya, terus boleh sambil sediain air dinginnya juga. Nih, mix vegetnya. Oke, ini ayam belum, tapi airnya udah umum. Kita masukin dulu. Yang pertama kita bakal masukin itu adalah si wortel. Panas, guys. Wortel, terus harusnya si buncis dan jagung, terus baru si. Bentar aja, sambil kita langsung sediain air dingin. Biar kelihatannya air esnya. Ini udah selesai, terus langsung kita saring, langsung kita masukin. Sambil jangan lupa liatin ayam ya. Panas ini, langsung masukin ke air dingin. Ini supaya dia nggak overcook, jadi warnanya tetap cerah nanti. Nah ini yang pertama, ini udah selesai ayamnya. Boleh sambil kecilin apinya supaya nggak gosong, dan ambilin ayamnya dari.
kita akan selesaiin si ayam dulu ya. Oke, jadi ini yang saya bilang tadi, jadi warnanya tetap cerah padahal dia udah dimasak. Ayamnya tuh jadi kayak gini seperti ini. Nah, oke. Ini ayamnya jadi gini tuh, matang sempurna. Ini nanti akan dibumbuin lagi. Tunggu sebentar sampai pannya udah nggak panas lagi, pindahin minyak dan baru kita bisa masak nasi goreng serta bumbunya si ayam. By the way, kalau mau lihat ayamnya, ini udah bisa nih. Tada, super golden brown, bener-bener crispy banget. Jadi ini tadi udah saya cuci, terus saya memutuskan untuk ini sepertinya akan lebih efektif kalau sambil saya bikin sausnya si ayam. Kita akan masak si nasi goreng. Kecilin dulu sedikit. Kita akan ambil minyak goreng untuk si sedikit aja. Saya tahu mungkin biasanya kalau kita lihat itu setelah dimasukin minyak goreng itu biasa umumnya nasi goreng itu akan pakai namanya apa? Bawang merah dan bawang putih dulu sampai harum gitu ditumis, tapi saya nggak mau. Saya memutuskan tuh sosis dulu sama telur biasanya. Kenapa? Supaya nantinya si bawang putih dan bawang merahnya ini nggak overburn atau nggak gosong, yang nantinya biasanya itu menimbulkan rasa pahit. Jadi biasa saya masukin si sosis dulu. Dan kenapa sosis dulu? Ini nanti dia akan punya tekstur. Teksturnya apa? Teksturnya sosis tuh maksudnya kalau kita rebus mungkin cuman rasa lembut aja gitu. Kalau ini tuh ada sedikit crispy yang gimana gitu. Gitulah. Sambil saya ambil telur dulu. Dan juga sosis yang saya gunakan ini dia sosis sapi, terus dia punya plastik di luarnya yang nggak mungkin kita rebus. Maksudnya gini, kalau kita rebus kadang-kadang dia jadinya nggak sempurna, alias bacet-bacet gitu loh. Kayak apa ya? Kayak nggak bagus aja dipandang mata. Jadi lebih baik inilah proses pematangannya, itu digoreng. Jadi kita akan masukin telurnya. Sambil kita koyakin ya, kita acak-acak. Kita tunggu sebentar sambil saya manasin yang satunya itu buat bawang putih yang buat bumbunya ayam. Kalau yang tadi dimasukinnya minyak, alias yang ini yang buat nasi goreng dikasihnya minyak, ini tentunya butter yang banyak karena namanya aja Korean garlic honey butter. Oke. Jangan lupa masukin bawang merah, bawang putih. Saya jujur lebih suka pakai bawang putih yang udah diparut. Ini makanya bawang putih saya parut semua. Kalau bawang merah tuh umumnya nggak usah diparut. Kenapa bawang putih diparut? Lebih mudah. Kalau di nasi goreng kalau diparut biar bawang putihnya nggak terlalu kerasa. Kan sering itu kita makan nasi goreng yang bawang putihnya masih ngerinkle gitu nggak enak. Nasi masukin nasinya. Oke, selanjutnya kita bakal masukin saus tiram. Kecap asin, gula merahnya ternyata udah hancur, jadi kita bisa langsung masukin aja. Oke. Ini sambil saya ngaduk lagi.
kita sambil masukin juga bawang putih. Duh, baterainya udah mau habis. Kita langsung kasih ke saus tomat. Jangan lupa kasih garam lada MSG. Jangan lupa masukin minyak wijen biar wangi. Jangan lupa daun bawang. Karena baterai kameranya udah mau habis, kita ganti kamera dulu. Oke, jadi ini udah saya pindahin posisi. Ini saya lagi mau masukin madu. Biar cepat. Terus ini apinya benar-benar kecil aja ya biar dia nggak gosong. Karena ini rawan gosong karena kita masak gula gitu kan, biar katanya. Garam jangan lupa. Aduk lagi. Setelah itu masukkan ayam. Nah, kena kayak gini tinggal dikasih minyak wijen. Tinggal dikasih bubuk wijennya. Ini ya, bubuk wijen. Sebelumnya kalau misalkan resolusinya atau nanti ada bagian video yang kepotong karena ternyata di pertengahan jalan baterai kameranya habis dan saya harus ganti ke kamera HP. Oke, sekarang kita lanjut ke plating. Saya udah cuci tangan, semoga dia bersih. Jadi kita lanjut plating. Oke, ini kayak batak kelapa gitulah intinya. Kita akan masukin nasinya di sini, dicetak dulu. Karena ini nasi perah cukup susah buat dicetak ya BTW. Oke. Ini saya akan rapetin sedikit nasinya. Oke, terus kita lanjut untuk ke saus kejunya. Saus kejunya memang kental gitu. Ini tanpa pengental. Jadi benar-benar murni karena suhu ruangan dia bisa mengendapkan. Nah, ini saya akan taruh sedikit-sedikit. Oke. Jadi fungsinya si cheese ini, si keju ini itu adalah kayak tempat sandarannya si sayur-sayur ini gitu. Bukan tempat sandaran juga sih, tempat nancepnya kali ya.
udah kayak gini, terus tinggal kita tambahin si ayamnya. Jadi deh. Nah, sekian kreasi masakan saya, yaitu colorful platter, yaitu yang terdiri dari nasi goreng merah Makassar dengan Korean garlic honey butter chicken. Jadi ini adalah masakan campuran dari dua daerah, yaitu Indonesia, khususnya di Makassar, dengan daerah Korea. Sekian dari saya, terima kasih. Mau nyobain nasi goreng capek mau makan. Enak. Nasi gorengnya enak, berasa banget, nggak pedes, tapi enak. Model-model nasi goreng gaya kelas-kelasnya hotel. Bukan abang-abang loh ya, hotel. Ayamnya wah, enak banget. Ada rasa wijennya, kriuk-kriuk, manis. Kemudian ini jagung, wortel, kuncit, dikasih mozzarella. Coba wah, enak, mantep, hebat. Yang ada chef dari mana ini? Wah, pokoknya mantep. Kalau open PO boleh diorder deh. Syah, ini kamu yang buat? Ya, benar bukan mama? Yang benar Syah. Enak banget, leker. Ini luar biasa, nggak ngira anak pinter masak, nurun bakatnya mamai. Enak Syah, semua rasanya enak. Enak banget. Begini cipin ngiler deh. Ya, enak banget.